Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Dimanapun antum berada, insyaallah Allah memberikan antum semua kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari nahwu dengan kitab Nahwu Wadih karangan Syekh Ali Jarim wa Mustafa Amin. Ali Jarim wa Mustafa Amin, beliau adalah cendekiawan asal Mesir. Maka dari itu nanti ketika teman mempelajari kitab ini, ilmu Nahwu Wadih, teman-teman bahkan sering menemukan contoh yang diambil dari kota-kota Mesir. Atau bahkan beliau akan menyebutkan dalam pengambilan contohnya dengan negara Mesir. Baik. Nahwu Wadih untuk pemula ini, yang dimaksudkan pemula adalah seseorang yang sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab. Jadi ketika seseorang yang bukan asal Arab ketika ingin mempelajari ilmu nahwu, maka sudah seharusnya wajibnya tidak memulai dengan nahwu, tapi dengan basic-basicnya, mengetahui mufradatnya atau kosakatanya, memperbanyak kosakata, ya. Itu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Kita ya sebagai orang Indonesia jangan pernah belajar bahasa Arab dimulai dari Nahwu Wadih. Karena itu sama halnya ketika seseorang itu belajar bahasa Inggris tapi dimulai dari grammar. Karena nahwu itu membahas susunan kata atau tata bahasa Arab. Nah, teman-teman sekalian, Nahwu Wadih ini banyak sekali versinya. Kalau saya ini punya yang versi gontor, teman-teman. Di sini Nahwu Wadih itu ada kurang lebih 5 jilid, ya. Teman-teman kalau mau belajar ilmu syar'i itu disarankan untuk membeli kitabnya yang fisik. Membeli kitabnya yang fisik seperti ini. Insya Allah harganya tidak sampai 50.000, teman-teman, ya. Bahkan dengan 20.000 ya kira-kira atau 30.000, teman-teman bisa investasi masa depan. Kecuali teman-teman ya sudah mencari kitabnya tetapi tidak ditemukan, baru teman-teman menggunakan PDF-nya, tidak apa. Kesempatan kali ini kita akan belajar jumlah mufidah, ya. Tapi teman-teman perhatikan di kitabnya Al-Jumlatu Al-Mufidah, Al-Amthilah, Al-Jumlatu Al-Mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah adalah kalimat yang bermanfaat. Jumlah itu adalah kalimat, mufidah ya dalam bahasa Indonesia ya adalah yang bermanfaat. Al-jumlatu al-mufidah, kalimat yang bermanfaat. Berarti dikecualikan kalimat yang tidak bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka kita harus menyebutkan dulu istilah-istilah yang sering keluar dalam ilmu nahwu itu sendiri. Nah, maka kita kasih contoh di sini ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu, nah, kalau di dalam bahasa Arab disebutkan kata jumlah itu memiliki makna dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Al-jumlatu terjemahannya adalah kalimat. Maka kita tulis di sini biar gampang. Al-jumlatu itu dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Nah, yang kedua, di dalam bahasa Arab itu juga ada yang namanya kalimat, al-kalimah. Tapi kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia bukan kalimat. Nah, tetapi kalimat itu adalah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti kata. Nah, kalimat adalah kata. Nanti teman-teman jangan kembali. Misalkan disebutkan dalam bahasa Arab kalimat, dalam bahasa Indonesia juga kalimat. Bukan. Kalimat itu adalah kata ketika
diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Dua istilah ini ya sering disebutkan dalam ilmu nahwu. Jadi teman-teman jangan kebalik antara kalimat dan kata. Kalimat dan kata. Nah, itulah yang sering disebutkan atau istilah-istilah dalam ilmu nahwu. Nah, baik, kita kembali lagi al-jumlatu al-mufidah. Jumlah yang bermanfaat. Jumlah yang bermanfaat maksudnya adalah ketika seseorang itu mengucapkan sesuatu, maka yang mendengar itu paham. Nah, itu yang disebutkan jumlah mufidah. Berarti dikecualikan ketika seseorang mengeluarkan sebuah kata tetapi yang mendengar tidak paham. Itu namanya bukan jumlah al-mufidah. Bisa dipahami teman-teman? Alhamdulillah. Al-amthilah. Nah, al-bustanu jamilun. Al-bustan artinya kebun, jamilun cantik. Ya, al-bustanu jamilun. Kebun itu cantik. Asy-syamsu thali'atun. Asy-syamsu matahari. Thali'atun terbit. Asy-syamsu thali'atun matahari itu terbit. Yang ketiga, syamma Ali wardatan. Ali mencium bunga. Ali mencium bunga. Ali mencium bunga. Nah, tapi teman-teman, kita perhatikan dulu ya ketiga kalimat ini, al-bustanu jamilun asy-syamsu thali'atun syamma 'ali wardatan. Nah, ketika saya mengucapkan al-bustanu jamilun, kebun itu indah atau cantik. Apakah teman-teman paham yang saya maksudkan? Kebun itu cantik, kebun itu bagus, kebun itu indah. Saya yakin 100% teman-teman yang mendengarkan pasti paham apa yang saya ucapkan. Al-bustanu jamilun. Ya, kebun itu indah, cantik. Asy-syamsu thali'atun. Matahari itu terbit. Syamma 'aliyu wardatan. Ali mencium bunga. Syamma 'aliyu wardatan. Yang dimasukkan dengan mencium bukan mencium menggunakan mulut ya teman-teman, tapi mencium aromanya itu dinamakan syamma. Syamma 'aliyu wardatan. Nah, ketika saya mengucapkan 3 contoh tadi, saya yakin 100% teman-teman pasti paham apa yang saya ucapkan. Nah, ketika sebuah kalimat atau sebuah jumlah ya kalimat ketika diucapkan kemudian yang mendengarkan paham atau saya sendiri itu paham, maka itu disebutkan al-jumlatu al-mufidah. Jumlah yang bermanfaat. Maka dikecualikan ya ketika saya mengucapkan al-kursiyu, kursiyun. Kursi adalah kursi. Kursi adalah kursi. Apakah teman-teman paham? Tidak. Meskipun dalam susunan tata bahasanya itu betul, tetapi itu tidak ghairu mafhum, tidak bisa dipahami, maka itu bukan jumlah mufidah. Ya. Al-kursiyu kursiyun. Saya tidak paham, kursi adalah kursi. Apa yang dimaksudkan? Kursi adalah kursi. Atau juga maujudun. Ada itu adalah ada. Nah, itu suatu kalimat yang tidak bisa dipahami, maka itu tidak termasuk dalam al-jumlatu al-mufidah. Berbeda dengan al-jumlah al-mufidah tadi. Al-jumlah al-mufidah suatu kalimat yang bisa dipahami, baik yang mengucapkan maupun yang mendengarkan. Al-jumlatu al-mufidah seperti al-bustanu jamilun, asy-syamsu thali'atun, syamma 'ali wardatan. Maka ini jumlah yang bisa dipahami. Maka itu dinamakan al-jumlatu al-mufidah, kalimat yang bermanfaat. Maka ketika kalimatnya tidak bermanfaat, tidak bisa disebut al-jumlatu al-mufidah. Qatafa Muhammadun zahratan.
Qatafa Muhammadun zahratan. Nah, teman-teman sekalian, kalau ada kata kerja ya, qatafa itu adalah termasuk dari kata kerja atau fi'il. Nanti kita akan bahas insya Allah di pekan selanjutnya. Kalau ada kata kerja ya, maka jangan diartikan dari qatafa, tetapi diartikan dari Muhammad. Maka kita mengartikan qatafa Muhammadun zahratan ya. Muhammad yang pertama kita artikan, kemudian yang kedua memetik, kemudian yang ketiga zahratan ya. Ketika kita sambung Muhammad memetik bunga ya, maka jangan mengartikan ketika di kalimat itu ada kata kerja, jangan mengartikan dari kata kerjanya, tetapi mengartikan dari siapa yang melakukan itu. Yang melakukan adalah Muhammad. Maka kita mulai mengartikan dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kalimat Muhammad. Jadi siapa yang mengerjakan, atau kita sebut itu adalah subjek. Nah, kemudian yang kelima, ya'ishu as-samaku fil ma'i. Nah, di sini juga ada kata kerja, teman-teman. Kalau kata kerja ya dimulai dari pelakunya, siapa yang mengerjakan suatu kegiatan itu. Nah, ya'ishu as-samaku fil ma'i. Mana ini? Ya'ishu adalah sebuah kata kerja, teman-teman. Maka kita artikan dari as-samaku, ikan hidup di dalam air. Yaktsuru an-nakhilu fi Misra. Nah, sebagaimana saya tadi sebutkan, mu'allif ya, pengarang kitab buku ini akan sering menyebutkan kata Misr atau negara Mesir ya, karena beliau dari Mesir ya, maklum saja. Ketika seorang penulis juga dari negara Indonesia, maka dia akan menyebutkan ya kota-kota yang berada di Indonesia atau bahkan negaranya sendiri. Yaktsuru an-nakhilu fi Misr. Nakhil, pohon kurma. An-nakhil yaktsuru fi Misr. Pohon kurma banyak di Mesir. Baik, teman-teman sekalian ya, contoh keempat, kelima, keenam, saya yakin teman-teman semua tadi paham apa yang saya ucapkan. Paham. Ketika teman-teman paham, dan saya sendiri juga paham kalimat apa yang diucapkan itu, maka itu termasuk al-jumlah al-mufidah. Seperti halnya yang pertama tadi, qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad memetik bunga. Ya'ishu as-samaku fi samak. Ikan hidup di dalam air. Yaktsuru an-nakhilu fi Misr. Kurma, pohon kurma itu banyak di Mesir. Nah, saya yakin sudah 100% pasti teman-teman paham. Ketika paham, ya maka seperti saya ucapkan tadi, yang mengucapkan paham, kemudian seseorang mendengarkan juga paham. Nah, secara umum ya, secara umum ini, maka itu dinamakan al-jumlah al-mufidah. Bisa dipahami teman-teman? Fahimtum? Alhamdulillah fahimna. Tip al-bahthu, idza ta'ammalna at-tarkib al-awwal, ketika kita memerhatikan at-tarkib al-awwal, susunan yang pertama, wajadnahu yatarakkabu min kalimataini, maka kita akan menemukan dia terdiri dari dua kalimat. Dia terdiri dari dua kalimat. Nah, maka ya teman-teman sekalian, al-jumlatu al-mufidah syaratnya itu minimal sekali terdiri dari dua kalimat. Al-jumlatu al-mufidah itu terdiri dari dua kalimat. Itu sudah minimal sekali. Harus terdiri dari dua kalimat. Atau dua kata ya teman-teman. Maaf, dua kata. Terdiri dari dua kata. Kita perhatikan ini al-bustanu jamilun. Al-bustan satu kata, jamilun satu kata. Ketika dijumlah maka menghasilkan dua kata. Kalau kita sebutkan misalkan ya al-bustan saja, tidak, itu tidak termasuk al-jumlah al-mufidah. Al-bustan memang mengerti kan kita, al-bustan itu adalah
kebun. Tapi maksudnya apa? Ketika seseorang mengucapkan bustan, maksudnya apa? Tidak mengerti. Ghairu mafhum. Berarti ini bukan al-jumlah al-mufidah, teman-teman. Maka minimal harus terdiri dari dua kata. Yatarakabu min kalimataini. Yatarakabu min kalimataini. Yatarakabu terdiri dari dua kata. Al-bustan satu kata, jamilun satu kata. Di jumlah al-bustan jamilun dua kata. Fahimtum? Fahimna, alhamdulillah. Ihdahuma salah satunya al-bustan. Wathaniya jamilun. Fa idza akhadna al-kalimah al-ula wahdaha, kita stop dulu ya teman-teman. Fa idza akhadna al-kalimah al-ula wahdaha wa al-bustan lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfi litakhatub. Nah, ketika diucapkan hanya bustan, memang kita paham artinya bustan itu kebun kan teman-teman. Tetapi secara keseluruhan ketika kita menyebutkan bustan, kita tidak ngerti bustan itu yang seperti apa. Bisa jadi bustan yang jamil, cantik, indah, atau bustan muhrikoh, atau kebun yang terbakar, atau bustan yang lainnya. Kita tidak mengerti yang dimaksudkan kebun itu apa. Apa kebun yang rusak, apa kebun yang indah, apa kebun yang terbakar kah? Ketika kita menyebutkan bustan saja, kita tidak ngerti apa yang dimaksudkan. Wakadzalika al-hal idza akhadna al-kalimah ats-tsaniyah wahdaha wa hiya jamilun. Nah, begitu juga ketika keadaannya kita hanya mengambil kalimat yang kedua, kata yang kedua ya teman-teman. Al-bustan jamil, kita mengambil yang jamil saja. Jamil. Apa maksudnya jamil? Kamu mau mengatakan keindahan itu kepada siapa? Kepada apa gitu? Jamil saja? Tidak, harus terdiri minimal dua kata. Al-bustanu jamilun. Nah, berarti teman-teman mengatakan keindahan kepada kebun. Nah, al-bustanu jamilun. Nah, ini baru bisa dipahami ketika terdiri dari dua kata. Al-bustanu jamilun. Walakinna idza dhamamna ihdal kalimataini ila al-ukhra 'ala an-nahwi alladhi fi at-tarkib wa qulna al-bustanu jamilun fahimna ma'nan kamilan. Nah, tetapi walakinna ketika kita memasukkan atau mengumpulkan ihdal kalimataini, salah satu dari dua kata tersebut, ilal ukhra kepada yang lain, ya, al-bustan kita masukkan kata tersebut pada jamil. Begitu juga jamil kita masukkan kepada kalimat al-bustan. Alladzi fit tarkib, ya, sebagaimana susunan katanya. Wa qulna al-bustanu jamilun fahimna ma'nan kamilan. Nah, ketika kita memasukkan bustan kepada jamil, kemudian jamil kepada bustan, maka kita paham itu adalah al-jumlah al-mufidah. Nah, kita paham al-bustan, kebun. Oh, berarti kebun itu adalah kebun yang indah. Begitu juga jamil. Apa yang jamil? Nah, yang dimaksud jamil, yang dimaksudkan keindahan atau indah, itu adalah kebun, bustan. Nah, jadi kita bisa paham dengan terdirinya dari dua kalimat. Wastafatna faidatan tammatan. Faidatan tammatan. Maka kita bisa mengambil faedah yang sempurna. Kalau kita menggunakan bustan saja satu kata, memang kita paham, tapi tidak tammah, tidak lengkap. Yang dimasukkan bustan itu apa? Maka di sini ketika kita menyebutkan satu itu tidak bisa dikatakan al-jumlah al-mufidah. Wa ittisaful bustani bil jamal. Nah, seperti saya sebutkan tadi, wa ya ittisaful bustani bil jamal. Ya, mensifati kebun dengan keindahan. Maka kita baru tamatan di situ. Kita paham secara sempurna. Oh, berarti kebun ini indah. Nah, kita paham kebunnya yang dimaksudkan adalah kebun itu indah.
Walidzalika yusamma hadha tarkib jumlatan mufidatan. Nah, maka dikatakan susunan tersebut jumlah mufidah ketika terdiri dari dua kata, ya, al-bustanu jamilun, asyamsu tali'atun, syamma aliyu wardatan. Itu yang dimaksudkan jumlah mufidah karena terdiri dari dua kata, ya, yang kita bisa memahami kata tersebut secara tambah, secara lengkap, secara sempurna. Wa kullu wahidatin minal kalimataini tu'addu juz'an min hadhil jumlah. Nah, setiap satu dari dua kata tersebut tu'addu juz'an, dihitung bagian dari jumlah tersebut. Maksudnya gimana, teman-teman? Kita ambil contoh al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Wa kullu wahidatin minal kalimataini tu'addu juz'an min hadhil jumlah. Kullu wahidatin, setiap satu dari dua kalimat dan dari dua kata, setiap satu dari dua kata ini, ya teman-teman sekalian, al-bustanu satu kata, jamilun satu kata. Al-bustanu jamilun, maka ini tu'addu juz'an, dihitung bagian dari jumlah mufidah. Nah, jadi yang dimaksud adalah ketika ini, ya, itu dihitung jumlah al-mufidah. Nah, setiap dari kata ini, kata pertama dan kata yang kedua, itu dihitung atau kita anggap sebagai jumlah al-mufidah. Maka bukan berarti al-bustan ini jumlah mufidah, jamilun jumlah mufidah, teman-teman. Bukan. Yang dimaksudkan adalah dari satu kesatuan al-bustanu jamilun itu dihitung atau kita anggap sebagai al-jumlatu al-mufidah, bagian dari al-jumlah al-mufidah. Paham? Bukan berarti bustan ini jumlah mufidah, bukan. Bukan berarti jamil sendiri ini jumlah mufidah. Tetapi ketika terkumpul dari dua kata ini disebutkan al-jumlatu al-mufidah. Itu fahimna, alhamdulillah. Wa hakadha yuqal fil amthila al-baqiyah. Nah, sebagaimana yang dikatakan di contoh yang sisanya. Wa bihadza nara anna al-kalimata wahdaha la takfi fi at-takhatub. Wa bihadza nara anna al-kalima wahdaha la takfi fi at-takhatub. Satu kata tersebut, ya teman-teman, kita ambil al-bustan, la takfi, itu tidak cukup fit takhatub, ketika kita berdialektika dengan seseorang, ya teman-teman. Misalkan antum ngomong ke temannya, nunjuk gitu kan, al-bustan. Saya rasa teman antum tidak paham bustan maksudnya apa, bustan itu apa gitu loh. Antum tuh mau nyebutin bustan karena apa? Mau mensifati bustan dengan apa? Tapi ketika teman antum bilang, al-bustanu jamilun, kebun itu indah loh. Nah, maka teman antum itu pasti paham. Ketika berdialektika, ya, dialog, takhotub itu apa ya? Kita tuh berdialog dengan seseorang. Ada lawan bicara di depan kita. Nah, jadi orang itu paham al-bustanu jamilun. Nah, itu yang dinamakan di sini adalah at-takhatub, ya. Wa annahu la budda min kalimataini fa akthar hatta yastafida al-insan fa'idatan tammatan. Wa annahu la budda, maka sesungguhnya, yaitu la budda, diwajibkan, min kalimataini fa akthar, diwajibkan minimal dua kata fa akthar atau lebih, hatta yastafida al-insanu fa'idatan tamatan, ya, sampai seseorang yang tadi at-takhatub berdialektika itu
bisa mengambil faedah dari kalimat yang diucapkan. Nah, al-bustanu jamilun, paham gitu. Jadi ada faedah ketika al-bustanu jamilun diucapkan. Wa mana hukum ijlis takallam. Nah, teman-teman, adapun dari kum ijlis. Nah, itu kan secara zahirnya itu terlihat oh ini satu kata. Ijlis satu kata, kum satu kata. Tapi sebenarnya itu bukan satu kata, melainkan dua kata. Insya Allah nanti kita akan bahas ya. Jangan terlalu rumit dulu di pertama-tama ini. Mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyah fit takhattub. Ya, kafiyatun fit takhattub. Ya, ketika kita menyuruh seseorang kum, seorang pasti paham mudah. Tapi itu sebenarnya dua kata, teman-teman. Nah, kita tidak usah membahas itu di sini karena laisa fi mahallihi, karena itu bukan tempatnya. Falisa fil haqiqah bi kalimah wahidah. Nah, karena itu adalah falisa fil haqiqah, maka sebenarnya laisa bi kalimah wahidah, itu bukan satu kata. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimataini. Dan sebenarnya itu adalah jumlatun murakkabatun min kalimataini. Yang kata yang terdiri kalimat, jumlah ya, ingat tadi jumlah itu kalimat. Kalimat yang terdiri dari dua kata. Ihdahuma malfuz wa hiya kum. Masalan, ihdahuma malfuzah, salah satunya tuh diucapkan. Yang diucapkan adalah kum. Nah, masalan wal ukhra ghairu malfuzah, dan satunya tidak diucapkan, yaitu anta. Kum anta aslinya, kum anta. Itu dua. Tapi kalau kita menyuruh seseorang itu cukup kum, ijlis, isyrab, kul. Nah, itu cukup. Nah, nanti kita bahas di next time aja ya, teman-teman. Allati yafhamuhuma allati yafhamuha as-sami'u minal kalam wa illam yuntaq biha. Nah, kum, ijlis, meskipun kata anta di kum atau di ijlis tidak disebutkan, itu sudah paham. Nah, secara garis besar ya, secara zahirnya saja kita mencicipi aja dulu dikit ya pembahasan itu. Seperti itu pembahasannya. Itu sebenarnya dua kata, tetapi satu katanya malfuz disebutkan, satu katanya juga ghairu malfuz tidak disebutkan. Al-qawaid at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. At-tarkib, susunan. Alladzi yufidu faidatan tammatan. Ya, yufid, memberikan faedah. Ingat, harus ada tamatan. Kalau cuma al-bustan, yufid lakin ghairu tammah. Kalau kita mengatakan bustan aja, itu sebenarnya memberikan faedah tapi tidak lengkap, tidak sempurna kalimat tersebut. Maka itu tidak dinamakan al-jumlatu al-mufidah, teman-teman. Yusamma jumlatan mufidatan. Nah, maka dikatakan jumlah yang bermanfaat atau kalimat yang menghasilkan faedah, menghasilkan manfaat. Wa yusamma aidan kalaman. Nah, atau juga disebutkan dengan kalaman. Jumlah mufidah, teman-teman, sama kalam itu sama. Ketika antum belajar yang bab pertama itu di buku ini, itu dinamakan, yang tadi kita bahas adalah al-jumlah al-mufidah. Sedangkan di kalimat di buku seperti al-jurumiyah ya teman-teman, itu dinamakan kalam. Ini sama aja, cuman beda istilah aja. Kalam, al-jumlah al-mufidah itu sama, cuman beda istilah aja, teman-teman. Ats-tsani al-jumlah al-mufidah qad tatarakabu min kalimataini. Qad tatarakabu. Nah, teman-teman, saya mau kasih rumus ini ya. Kalau ada kalimat qad ya, teman-teman, kemudian di situ ada fi'lun madi ya. Ini secara garis besar teman aja ya, teman-teman. Nanti teman-teman bukan fi'lun madi tapi astagfirullah, fi'lun mudhari ya.
Ini secara garis besar aja teman-teman, kita mencicipi aja sedikit, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Qad sama fi'il madhi itu berarti namanya adalah kadang-kadang. Nah, qad yastahim, dia itu kadang-kadang mandi. Qad yakul, dia itu kadang-kadang makan. Qad yashrab, dia itu kadang-kadang minum. Qad yakul, dia itu kadang-kadang minum. Nah, ini rumus teman-teman. Qad plus fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Al-'adah. Nah, jumlah mufidah itu terkadang terdiri dari dua kata. Ingat ya, minimal udah dua kata, tidak bisa nawar. Satu kata bukan jumlah al-mufidah. Qad tatarakabu min aktsar. Ya, kadang juga terdiri dari lebih dari dua, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bisa juga. Maka Al-Quran itu ya, itu rata-rata lebih dari dua. Penjelasan di Al-Quran itu rata-rata lebih dari dua kata. Wa kullu kalimah, nah, dan setiap wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Nah, setiap kata dari jumlah mufidah itu tu'addu juz'an minha, dihitung bagian dari jumlah mufidah. Seperti tadi teman-teman. Nah, ini al-bustanu jamilun. Semua ini ya, al-bustan jamilan tu'addu juz'an, itu termasuk bagian dari al-jumlatu al-mufidah. Faham teman-teman? Alhamdulillah ya teman-teman. Ya, seperti saya awali tadi di awal mukaddimah video ini ya teman-teman. Maka kalau pengen cepat atau setidaknya itu kita itu lebih memahami nahwu atau bahasa Arab ya teman-teman, maka satu kata yang teman-teman paham, atau satu mufradat atau satu kosakata yang teman-teman telah dapat, itu jadikan ke 3 contoh. Misalkan ya teman-teman, hari ini dapat kalimat apa yang baru dah, misalkan as-samak ya teman-teman, misalkan as-samak, satu kan mufradatnya, kosakatanya satu, tapi jadikan dia berbagai macam contoh, 3, 4, 5, 10. Kalau teman-teman sanggup 100 juga gak apa-apa, bagus. As-samak misalkan, ishtara itu sama kan, aku membeli ikan, satu dah sama. Thumma nadartu as-samaka fil bahri, 2, saya melihat ikan di dalam laut. Nah, kemudian apa lagi 3 teman-teman? As-samaku ghalin, ikan itu mahal. Nah, jadi 3, udah minimal 3. Satu mufradat yang teman-teman tahu, jadikan ke 3 contoh. Insya Allah dengan metode ini, dengan cara ini ya, kalimat tersebut atau mufradat atau kosakata atau ilmu yang lain itu nyantol di pikiran teman-teman, atau nyantol atau membekas di otak-otak kita. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ketika teman-teman ada kritikan atau kesalahan pribadi dari saya dalam mengucapkan suatu lafaz, maka silakan antum kritik, antum berikan saran di dalam kolom komentar. Syukron, hadana wa iyyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.